Oke, kita lanjut teman-teman ke HTML editors. Apa itu editors? Editors adalah tools ya untuk menulis kode-kode HTML. Contohnya kalau kita mau nulis dokumen, misalnya surat gitu ya, itu kan kita pakai Microsoft Word ya. Nah, untuk menulis kode HTML itu juga ada softwarenya, softwarenya disebut text editor. Nah, kalau kalian laptopnya Windows, itu kalian udah punya toolsnya namanya Notepad. Kalau kalian pakai MacBook sekarang, itu pakainya text edit. Jadi udah terinstall sebetulnya ya. Ada kalau Windows ada Notepad, kita coba cek ya. Notepad, nah kan ada kan? Kita buka. Oke, nah ini ya. Ini Notepad. Kalau ini karena saya pakai laptop Windows, kalau teman-teman pakai Mac, nanti dicek aja Finder, Application, kemudian buka Text Edit. Tapi kita tutup dulu. Oke. Nah, a simple text editor is all you need ya to learn HTML. Artinya simple text editor kayak Notepad tadi itu adalah software paling minimal lah ya untuk belajar HTML. Nah, belajar HTML pakai Notepad atau text edit. Halaman website bisa dibuat atau dimodifikasi menggunakan HTML editor yang profesional. Nanti kita juga nanti saya bakal kasih tahu HTML editor yang profesional itu kayak apa. Tetapi untuk belajar HTML kita merekomendasikan yang simple-simple aja kayak Notepad dan text edit. Kita percaya dengan menggunakan text editor yang simple adalah langkah yang baik ya, jalan yang baik untuk belajar HTML. Follow the steps, ikuti alur-alurnya di bawah untuk membuat halaman website pertama kamu menggunakan Notepad atau text edit. Ya, ini tadi kita udah buka Notepad, jadi kita bakal pakai Notepad di video kali ini. Kemudian katanya step 2-nya nih, kita udah buka. Oke. Ini di copy ya, tulis atau copy, di copy aja biar gampang, nggak apa-apa teman-teman. Kata orang sih lebih bagus nulis sendiri ya, boleh nulis sendiri. Copy juga nggak apa-apa karena kita kan masih belajar, masih awal-awal lah, kita coba copy aja dulu. Nah, kalau ada titik seperti ini berarti artinya belum di save nih ya, belum di save. Kita coba save-nya pakai Ctrl S, nanti dia minta mau disimpan di mana, kita simpan di saya mau simpan di dokumen kali ya. Nah, di dokumen kita kasih nama misalnya index dot, nah ini jangan .txt ya, tapi .html. HTML. Kalau kita cek di sini ada nggak? Oh, nggak ada. Save-nya all files index.html ya. Kita save. Nah, kemudian kita bisa view nggak? Zoom. Oh ya, zoom in. Saya zoom ya, biar agak gede. Ctrl plus. Oke, kayak gini. Kalau mau disusun boleh sebenarnya pencet tab ya, tapi jadinya jelek. Kita biarin aja begini. Kemudian untuk membuka hasilnya, kita save dulu. Membuka hasilnya, kita bisa buka filenya. Tadi disimpan di mana? Dicari ya. Tadi kan saya nyimpannya di dokumen di sini ya, index. Kita klik 2 kali, nanti browser bakal kebuka. Nah, ini dia. Saya bukanya pakai Chrome kayaknya.
Saya close other tab dulu biar kelihatan. Nah, oh Bing-nya keluar. Oke, nah kayak gini nih teman-teman ya. Tuh, ini saya coba zoom dulu. Tuh, ini HTML file yang kita bikin tadi. Saya buka pakai browser. Nah, munculnya seperti ini. Nanti kalau ini kita close, kita bisa klik kanan, nanti open with, itu semua browser bisa ngebuka nih. Misalnya saya pakai Brave, tapi saya mau pakai Microsoft Edge deh coba ya. Oke, ini kita hapus aja. Oh ya, sama. Ini juga Microsoft Edge. Pokoknya asalkan browser, itu pasti bisa membaca file HTML. Oke. Saya close dulu. Saya close nggak ya? Saya biarin deh di sini deh. Kita pakai ini ya. Kita pakai Edge. Nah, nanti belajarnya itu biasanya samping-sampingan. Nih kayak gini nih. Salah, sorry. Di sampingnya itu yang si notepad. Nah, gini ya. Sebelah kiri notepadnya, sebelah kanan adalah browsernya. Mirip yang diajarkan di W3 Schools yang tadi ya, editor HTML-nya. Kita coba my first heading bla bla bla, terus kita save ya. Save-nya di sini. Di sini harus di reload. Kita coba. Nah, keluar kan? Ini berarti kalau kalian udah nyoba, ini adalah halaman website pertama kalian. Jadi kita coba tulis ya. Halaman website pertama saya. Saya bakal nulis cerita di sini, misalnya gitu ya. Kita save, kemudian kita reload. Yoi, muncul ya. Ini kalau teman-teman lihat, cuman ada body di sini ya. Nih saya coba ringkas. Sebelumnya kan kita belajar ada head kan. Nah, kita coba tulis nih, kurung buka, kemudian head, kita tutup, kemudian enter, kita tutup tag head-nya di sini ya, biar sepasang-sepasang. Sorry. Nah, begini ya. Kemudian di head ini kita kasih title. Kalau nggak salah begini kan ya. Ada tag buka, ada tag tutup, title. Nah, ini si title di sini bakal muncul di atas tab browser, harapannya gitu ya. Kita tulis web saya misalnya, atau my web, terserah lah ya. My website. Kita save, kemudian kita reload. Nah, kan berubah tuh teman-teman. Yeay, tepuk tangan dulu. Nah, ini bisa teman-teman pamerin ya ke teman, ke saudara, ke siapapun, pamerin. Ini adalah halaman website pertama saya. Bikinnya pakai apa? Pakai notepad gitu. Kan keren. Oke. Kita coba lanjut bikin paragraf lagi di sini. Ini paragraf kedua misalnya ya. Kita save. Ini di save Ctrl S. Kemudian refresh. Ini paragraf kedua. Beberapa elemen sempat di mention sebelumnya, contohnya BR ya, kayak gini. Kita coba cek. Kita save. Jadi si BR ini nggak perlu ditutup dan nggak perlu punya konten karena bentuknya dia adalah garis baru nanti itu ya, line baru. Coba kita reload, refresh. Tuh, dia nambah di sini. Ya, gitu teman-teman. Oke. Kita tutup dulu, kita buka halaman si W3 School lagi ya. Saya ngomongnya W3 School, padahal itu salah, harusnya W3 School, tapi nggak apa-apa lah ya, teman-teman ngerti. Nah, ini tadi dia kasih contoh HTML yang ada di Notepad ya, belum di save tuh, belum dikasih nama sama dia.
Tuh, harus di-save. Tadi udah saya contohin, di-save-nya index.htm ya. HTM bisa, HTML juga bisa. Tuh, dikasih tip. Kamu bisa pakai either ya, pilih salah satu gitu .htm atau .html as file extension. There is no different. Jadi nggak ada bedanya. Teman-teman nggak usah takut ada perbedaan sedikit gitu ya, terus jadi pusing misalnya, oh ini kenapa ya bedanya, nggak usah dipikirin, kerjain aja, cobain praktek, nanti lihat hasilnya. Dan di sini dikasih tahu ternyata nggak ada bedanya, terserah mau pakainya apa. Tapi biasanya sih saya lihat extension dari file HTML itu ya .html. Oke, kita lanjut ke step 4. View the HTML page in your browser. Tadi kita udah contohin juga ya, ngelihat filenya di browser. Nah, saya nggak tahu dia pakai apa ini, tapi ini adalah tampilan browser yang mana kita udah ngelihat tampilan kayak gini juga tadi. Oke, lanjut ke, nah ini tadi kita udah nambahin page title malah ya. Berarti udah dikerjain sampai sini. Oke, kita apa nih? Kayak nggak ada itu ya, nggak ada exercise. Oke, nggak apa-apa. Berarti if you want to create your own website and save your code online, try our free website builder. Nah, kalau kalian mau coba website buildernya si Web3 School ini, silahkan ya, diklik di sini. Tapi saya ngajarinnya mau fokus aja di sini di Notepad. Sama di browser Edge. Oke. Kita buka lagi. Ya. Oke, udah teman-teman, kayak gitu ya. Kita lanjut ke HTML basic. Kita klik next. Tapi saya bakal jelasin di video selanjutnya. Oke, see you on the next video. Bye-bye.